Iya, teman-teman, kita tahu sendiri bahwasanya Malaysia sudah resmi ikut Piala KAFA 2025. Ya, piala di kawasan Asia Tengah ini memang cukup bergengsi karena pesertanya cukup variatif ya, teman-teman. Nah, pesertanya juga cukup bervariasi kalau kita lihat dari klasmen di FIFA. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya Malaysia ikut Piala KAFA ini tentu mereka akan berada di pot 3. Kalau kita lihat dari klasmen yang ada di klasmen FIFA dari seluruh peserta uh, Piala KAFA, teman-teman ya, akan bukan Indonesia, Malaysia akan berada di pot 3 menurut saya, unggulan 3, teman-teman ya. Karena di pot 1 itu pastinya nanti ada Iran dan juga Uzbekistan, teman-teman. Karena dua negara ini tentu klasmennya sudah sama-sama bagus di klasmen FIFA paling atas lah, teman-teman ya. Dan mereka juga sudah sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan di pot 2 itu, teman-teman, itu ada Oman. Iya, ada Oman, teman-teman. Nah, kemudian ada Kyrgyzstan di pot 2. Oman dan Kyrgyzstan. Karena Oman itu sekitar 80-an, Kyrgyzstan itu 103, teman-teman ya. Sedangkan di unggulan 3 di sini ada Tajikistan dan Malaysia. Tajikistan itu di FIFA sekarang posisi 104, sedangkan Malaysia di posisi 131. Sedangkan di pot 4 dari 8 negara ini kan di pot 4 ada Turkmenistan 146 dan juga ada Afghanistan 153 di klasemen FIFA atau di ranking FIFA kita katakan ya kan. Tapi Turkmenistan meskipun 143 mereka baru mengalahkan Thailand yang berada di posisi 90-an, makanya sangat sedih sekali pastinya Thailand ya teman. Nah, ini yang ingin saya katakan, tentu Malaysia nanti akan berhadapan dengan tim-tim hebat di Asia. Nah, pasti itu salah satunya mereka akan melawan antara Iran maupun Uzbekistan. Itu sudah pasti, teman-teman. Antara Iran maupun Uzbekistan. Nah, inilah lawan yang dinanti oleh Malaysia sebenarnya, yaitu melawan negara yang rankingnya cukup jauh dan sudah berpengalaman mentas di Piala Asia dan sudah termasuk tim yang sangat-sangat bagus di Asia, teman-teman, yaitu Iran dan Uzbekistan. Sedangkan di pot 2 nanti paling antar Kyrgyzstan dan Oman. Dua tim ini sebelum Malaysia pun memanggil pemain-pemain warisan, mereka kalau dengan dua tim ini sebenarnya masih sama lah levelnya. Kita lihat, teman-teman, meskipun klasmen FIFA, ranking FIFA Kyrgyzstan dan Oman lebih bagus daripada Malaysia, tetapi kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya sebenarnya meskipun Malaysia kalah dari Oman dulu, itu permainannya cukup berimbang. Begitu juga ketika menghadapi Kyrgyzstan. Makanya saya katakan inilah momennya Malaysia akan bisa berhadapan dengan antara Iran dan Uzbekistan. Apakah peluang untuk juara itu ada? Ya, kalau boleh dibilang apakah ada, tentu dengan pemain yang sekarang, kita tidak usahlah berbicara tentang target juara, tetapi bagaimana supaya tim Malaysia, tim kebangsaan Malaysia bisa memberikan perlawanan yang baik, memberikan permainan yang baik kepada antara Uzbekistan maupun Iran, teman-teman, nantinya kan. Nah, kalau seandainya Malaysia sampai ke final, menurut saya ada peluang di Piala KAFA ini, ada peluang. Nah, ada peluang, tetapi untuk juara mungkin agak sulit ya kan. Tapi kalau untuk runner up, menurut saya pintu terbuka lebar untuk Malaysia menurut saya. Kalau untuk sampai ke semifinal, menurut saya pintunya sangat lebar terbuka. Tinggal mengalahkan antara, kita katakan, antara Oman maupun Kyrgyzstan bisa dikalahkan, tentu sudah bisa mencapai babak semifinal, teman-teman. Nah, oleh karena itu, di samping itu semua, ini adalah turnamen pramusim, kita katakanlah, ataupun kalender FIFA, bukan pramusim. Turnamen kalender FIFA, semoga Malaysia tentunya bisa memberikan dampak positif bagi tim Malaysia sendiri. Bagaimanapun caranya, Malaysia harus menambah pengalaman di turnamen kali ini, teman-teman ya. Karena itu dia, pengalaman ini sangat berharga. Tidak semua tim
bisa ikut di Piala Kafa teman-teman. Oke, demikian.